Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juali dengan NIM 1908914. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ajaran Sufisme di Persia terhadap kedatangan Islam ke Nusantara. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu teori mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu berasal dari Persia, yang kemudian mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara pada saat itu. Berbicara mengenai peradaban Persia, dapat dikatakan kita akan membincangkan satu variabel tak tergantikan dalam sejarah peradaban manusia. Wilayah Persia secara geografis memang sangat strategis karena berada di satu jalan silang utama yang menghubungkan antara negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Secara kultural, Persia termasuk salah satu wilayah tempat pembibitan peradaban manusia yang permulaan. Peradaban Persia dikenal sebagai peradaban tertua di dunia dan juga telah menyumbangkan berbagai prestasi peradaban, mulai dari ilmu pengetahuan, filsafat, hingga seni dan arsitektur. Dari sisi agama saja, Persia sebelum kedatangan Islam dikenal telah memperkenalkan 3 agama utama, yaitu Zoroastrianisme, Manikeanisme, dan juga Bahai. Ajaran Sufisme Persia memiliki ciri tersendiri, antara lain keagungan, keunikan, dan intensitas yang luar biasa, sehingga bisa dimaklumi jika efek dan pengaruhnya menyebar ke banyak ruang, seperti Indonesia atau Nusantara pada saat itu, dan menjelajah waktu hingga masa kini. Seperti kata Sayyid Husin Nasr, tanpa melimpah ruahnya kemunculan orang-orang bijak dan pujangga Persia, Islam mungkin tidak akan pernah menyebar ke wilayah-wilayah seperti India, Asia Tengah, atau Asia Tenggara. Teori masuknya Islam dari Persia ke Nusantara dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah mazhab Syafi'inya, teori Persia lebih menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakannya mempunyai persamaan dengan Persia. Antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan kematian Sayyidina Husain. Pengaruh Persia yang kuat dalam kebahasaan di Nusantara yang berhubungan dengan Islamisasi adalah sistem pengajaran membaca Al-Quran yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut harokat atau vokal dalam bahasa Arab, seperti istilah Jabbar untuk fathah, Jer atau Zer untuk kasroh, dan Pes untuk dommah. Bukti paling nyata dari pengaruh Sufisme Persia ini adalah munculnya ide-ide sufistik Persia seperti Wujudiyah di kalangan para sufi awal di Nusantara. Ide Wujudiyah ini terkenal dipopulerkan oleh Ibn Arabi. Di Jawa, pengaruh Sufisme Persia ini tampak dalam berkembangnya paham manunggaling Kawula Gusti. Paham ini juga kadang disebut juga sebagai pamoring Kawula Gusti, jumbuhing Kawula Gusti, curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Tegas sekali paham ini menampakkan pengaruh Al-Halaj dengan ajaran hululnya. Salah satu tokoh sufi Jawa yang sering dianggap sebagai penyebaran ajaran ini adalah Syekh Siti Jenar. Pada hakikatnya, Persia dan Nusantara telah akrab bergaul sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Masyarakat di tanah Nusantara dan Persia ternyata telah menjalin kerjasama emosional dan fungsional sejak 10 abad yang lalu. Keakraban Nusantara dan Persia 10 abad yang lalu tampak dilakukan secara damai
dan saling mendukung, sehingga melahirkan ekspresi-ekspresi budaya yang unik dan khas. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.